Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajira Sandra Dewi dengan NIM L021191093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem terumbu karang, di mana saya akan membahas mengenai pengertian terumbu karang, yang kedua yaitu pembentukan terumbu karang, ketiga habitat dan sebaran terumbu karang, keempat jenis-jenis terumbu karang, yang kelima faktor-faktor pembatas pada terumbu karang, keenam yaitu pengelolaan terumbu karang, dan yang terakhir yaitu upaya konservasi pada terumbu karang. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang membentuk struktur kalsium dan karbonat atau batu kapur. Terumbu karang merupakan suatu ekosistem unik perairan tropis dengan tingkat kesuburan, keanekaragaman biota, dan nilai estetika yang tinggi, tetapi termaksud salah satu yang paling peka terhadap perubahan kualitas lingkungan. Materi kedua yaitu mengenai pembentukan terumbu karang. Fase pertama dalam pembentukan terumbu karang yaitu larva karang atau coral larvae yang menempel di bebatuan atau tanah di sekitar pantai. Larva tersebut kemudian menjadi polip dengan mengekresikan kalsium karbonat yang menjadi bahan dasar untuk terbentuknya eksoskeleton. Polip ini hanya dapat hidup di air yang mempunyai cukup paparan matahari, sehingga Indonesia mempunyai kekayaan terumbu karang. Selain itu, polip tersebut membentuk simbiosis dengan alga yang membantu mereka untuk tumbuh. Dengan demikian, semakin banyak karbonat yang dihasilkan untuk tumbuh, tersedianya kalsium karbonat di bebatuan ini menyediakan substrat bagi terbentuknya polip, yang pada akhirnya membentuk terumbu karang. Materi yang ketiga yaitu mengenai habitat dan sebaran terumbu karang. Ekosistem terumbu karang umumnya terbentuk di kawasan pinggir pantai atau perairan yang masih tembus oleh sinar matahari, yaitu sekitar 50 meter di bawah permukaan laut. Namun, terdapat pula beberapa jenis terumbu karang yang dapat hidup tanpa bantuan sinar matahari serta tidak bersimbiosis dengan zooxanthellae. Sebagian besar terumbu karang berada di kawasan perairan tropis hingga subtropis, tepatnya yaitu sekitar 30 derajat arah utara dan selatan khatulistiwa. Populasi terumbu karang terbesar di wilayah Indo-Pasifik dan Atlantik. Wilayah Indo-Pasifik merupakan habitat terluas dan dihuni berbagai jenis karang, seperti perairan Laut Merah, bagian timur dan barat Samudra Hindia, perairan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dan wilayah Kepulauan Pasifik. Kawasan Atlantik hanya memiliki luas terumbu karang sekitar 5% dibanding di Indo-Pasifik. Keberagamannya pun tidak terlalu tinggi dan hanya terdapat di titik tertentu, seperti Bermuda, Karibia, serta lepas pantai Brazil dan Afrika Barat. Materi yang keempat yaitu mengenai jenis-jenis terumbu karang. Adapun jenis-jenis terumbu karang yang pertama, Acropora cervicurnis, Acropora elegantula, Acropora microphthalma, dan Acropora millepora. Selanjutnya yaitu materi kelima mengenai faktor-faktor pembatas pada terumbu karang. Pertumbuhan dan perkembangan terumbu karang dipengaruhi oleh faktor-faktor pembatas. Faktor-faktor pembatas yaitu diantaranya kecerahan, cahaya, suhu, salinitas, pergerakan air, dan substrat. Faktor lingkungan yang berpengaruh cukup besar terhadap pertumbuhan karang adalah cahaya, suhu, sedimentasi, dan aktivitas biologi. Di antara faktor-faktor lingkungan tersebut,
Suhu adalah faktor lingkungan yang paling besar berpengaruhnya terhadap pertumbuhan organisme laut, termasuk karang. Beberapa pengaruhnya dapat dilihat pada kecepatan metabolisme, pertumbuhan dan reproduksi, dan perombakan bentuk luar dari karang, sehingga akan berpengaruh pada laju pertumbuhan karang yang akhirnya secara terkumulasi terlihat pada persen tutupan karang yang menggambarkan tentang kondisi terumbu karang. Materi yang keenam yaitu mengenai pengelolaan terumbu karang. Agar kelestarian terumbu karang tetap terjamin, pemerintah telah menyusun strategi pengelolaan karang yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 13 Ayat 1 dan 2. Strategi pemerintah dalam melestarikan terumbu karang di Indonesia disusun berdasarkan kebijaksanaan nasional yang menjadi program yang harus dilaksanakan. 9 strategi kebijakan dalam mengelola karang antara lain: yang pertama, memberdayakan masyarakat pesisir secara langsung dan tidak langsung berdasarkan pengelolaan ekosistem. Yang kedua, mengurangi laju degradasi ekosistem karang. Yang ketiga, pengelolaan terumbu karang berdasarkan ekosistem, potensi, tata wilayah, pemanfaatan, status hukum, dan kearifan masyarakat sekitar. Yang keempat, koordinasi antara program dari masing-masing instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, swasta, serta masyarakat. Yang kelima yaitu mengembangkan, menjaga, serta meningkatkan dukungan masyarakat sebagai upaya pengelolaan secara nasional, serta meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat tentang nilai ekonomis dan ekologis ekosistem karang. Yang keenam yaitu memperbaiki dan menyempurnakan berbagai peraturan perundangan yang telah ada dan mengembalikan kriteria pembangunan wilayah agar selaras dengan upaya pelestarian karang. Yang ketujuh yaitu meningkatkan dan memperluas hubungan antar pemerintah, pemerintah daerah, swasta, lembaga peduli lingkungan, serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi ramah lingkungan dalam rangka memanfaatkan sumber daya ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan. Yang kedelapan yaitu meningkatkan dan mempertegas komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta mencari dukungan dari berbagai organisasi dalam dan luar negeri mengenai pengelolaan. Yang kesembilan yaitu menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas, dan kemampuan pihak yang menjadi pengelola ekosistem. Materi yang ketujuh yaitu mengenai upaya konservasi pada terumbu karang. Upaya konservasi dapat dilakukan dengan penanaman atau transplantasi terumbu karang yang telah rusak. Kegiatan ini dapat tercapai dengan dukungan dana dan kemampuan budidaya dari bibit karang yang berkualitas. Selain upaya transplantasi karang dan budidaya, upaya konservasi karang juga fokus terhadap penyadaran masyarakat agar tidak merusak ekosistem terumbu karang. Hal ini penting dilakukan karena sebagian besar kerusakan karang disebabkan oleh kegiatan manusia. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui edukasi mengenai manfaat ekosistem karang dan dampak yang ditimbulkan jika ekosistem terumbu karang hilang. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.